Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri, Dr. Andes Muhammad Maksun MPDI. Yang kami hormati dosen pembimbing pelatihan penulisan artikel ilmiah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri, guru pembimbing kelas riset. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ersatis Atul Fitria Mayasari, dan saya Fania Putri Aprilia, dan saya Hadiah Bintang Majarina. Kami akan mempresentasikan penulisan artikel ilmiah dengan judul Hubungan Tingkat Interaksi Sosial Remaja dengan Pembentukan Karakter Pelajar Pancasila di Desa Kepung Kediri. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan interaksi sosial pada remaja Desa Kepung yang lebih sering berinteraksi secara tidak langsung melalui gadget daripada berinteraksi secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menyeimbangkan interaksi sosial pada remaja dengan menyeimbangkan interaksi sosial melalui gadget dengan interaksi langsung. Ini dilakukan agar tidak hilangnya karakter jiwa Pancasila yang dimiliki oleh pelajar Desa Kepung. Karakter ini diwujudkan dengan adanya interaksi sosial para pelajar remaja Desa Kepung untuk mempersatukan remaja-remaja berdasarkan sila ketiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data berdasarkan angket yang diperoleh. Interaksi sosial merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri atau selalu membutuhkan individu lainnya. Dengan adanya interaksi sosial pada remaja, dapat menjalin kekerabatan yang erat. Relasi ini dapat berlaku di mana saja, tentunya di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun keluarga. Oleh karena itu, interaksi sosial sangat penting dibutuhkan oleh remaja. Namun, seiring berjalannya waktu, remaja sedikit demi sedikit mulai terganggu dengan kemajuan teknologi yang ada. Interaksi sosial di sini sangat berpengaruh terhadap karakter pelajar Pancasila, yaitu dengan adanya pendidikan pelajar untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya jiwa-jiwa Pancasila tersebut, diharapkan remaja bisa menjadi individu yang cerdas dan berkarakter dan mampu menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang kami peroleh, interaksi remaja yang ada di Desa Kepung cenderung mereka lebih menyukai berinteraksi melalui teknologi gadget, karena mereka beranggapan bahwa mereka berinteraksi melalui gadget adalah cara yang paling efisien dan efektif. Kemudian, tetapi remaja tidak memanfaatkan teknologi dengan baik, yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter remaja Pancasila, dan itu terlihat pada remaja Desa Kepung yang malas berinteraksi secara langsung. Pada kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini, menimbulkan berbagai dampak terhadap remaja yang ada di Desa Kepung. Dan mereka terlalu kebanyakan menyukai berinteraksi menggunakan media sosial. Dan dampak yang mendominan di remaja Desa Kepung ini adalah dampak negatif. Yang diantaranya, remaja ini lebih bermalas-malasan, kemudian tidak memanfaatkan waktu dengan baik.
mereka lebih sering menyendiri karena mereka merasa tidak membutuhkan individu lain. Nah, bagaimana pengaruh pada pembentukan karakter pelajar Pancasila? Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang disurvei, menunjukkan sebagian besar pelajar lebih sering berinteraksi melalui gadget daripada berinteraksi secara langsung. Pelajar menganggap ini merupakan cara yang lebih mudah dan efektif, bahkan dapat dilakukan di mana saja. Namun ini justru membuat lemahnya karakter jiwa Pancasila pelajar di Desa Kepung. Kelebihan gadget banyak membawa dampak negatif bagi penggunanya. Terutama penggunaan gadget ini banyak digunakan oleh kalangan remaja di Desa Kepung. Contohnya saja, banyak penyimpangan perilaku remaja yang saat ini menyalahgunakan teknologi gadget. Itu justru membuat karakter pelajar di Desa Kepung ini cenderung negatif. Apabila ini tidak segera diatasi dan ditangani, masalah tersebut akan berpengaruh pada kemajuan bangsa yang membuat hilangnya karakter di jiwa pelajar Pancasila di Desa Kepung. Permasalahan harus segera diatasi dengan cara salah satunya peran orang tua. Orang tua harus selalu memantau penggunaan gadget pada anak, karena orang tua berperan penting dalam tumbuh kembangnya anak, apalagi ini menyangkut pembentukan karakter anak di usia pelajar. Cara lain yang bisa dilakukan dengan memperbanyak bersosialisasi dengan teman. Waktu yang ada harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dari pembahasan tersebut, perlunya menimbangkan interaksi sosial secara langsung maupun secara melalui gadget agar tidak mempengaruhi pembentukan karakter remaja untuk menanamkan jiwa Pancasila. Interaksi sosial dalam pembentukan karakter Pancasila diwujudkan dalam sila-sila Pancasila seperti sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini diwujudkan remaja diharapkan bisa berinteraksi dengan remaja lainnya yang berbeda keyakinan tanpa membeda-bedakan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang ini lebih menekankan pada setiap pelajar harus saling menghormati dan menghargai ketika berinteraksi dengan pelajar yang lain. Sila ketiga mengenai persatuan Indonesia. Dijadikannya bahasa Indonesia di berbagai bahasa interaksi. Misalnya di daerah Kepung terdapat sekolah. Nah, di situ muridnya tidak hanya dari daerah tersebut saja, terdapat daerah lainnya. Untuk melakukan interaksi, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Pada sila keempat, mewujudkan bahwa masyarakat dibutuhkan interaksi, bahwa musyawarah dibutuhkan interaksi antar remaja agar masalah mudah terpecahkan. Jika tidak ada interaksi antar remaja, masalah tidak akan selesai. Sila kelima diwujudkan dalam sikap pelajar yang adil dalam menyeimbangkan antara interaksi secara langsung maupun interaksi melalui gadget. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, remaja Pancasila sadar akan pentingnya menyeimbangkan berinteraksi secara langsung dan berinteraksi secara tidak langsung atau melalui gadget. Ini dilakukan agar tidak hilangnya karakter remaja Pancasila. Penelitian ini dilakukan melalui angket. Hasilnya menunjukkan pelajar remaja lebih menyukai interaksi tidak langsung melalui gadget daripada berinteraksi secara langsung. Cara ini dianggap pelajar yang efektif untuk berinteraksi, padahal itu justru membawa dampak negatif jika dilakukan secara terus-menerus. Dengan menerapkannya adanya sila-sila dalam Pancasila dapat membuat pelajar memiliki jiwa Pancasila.
yang terbukti dengan adanya hubungan Pancasila melalui kelima sila. Secara khusus, remaja setidaknya menjadi penerus bangsa yang masih menganggap pentingnya interaksi sosial tanpa adanya pengaruh teknologi gadget terhadap interaksi langsung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.